Dibilang Budi itu orang Bugis katanya. Orang Bugis itu tidak mau kerja sama orang, pasti maunya usaha katanya. Nah orang itu kan kalau di atas 15 tahun itu sudah mulai hebat tuh, sudah kuat dia. Kalau kalian belum merasakan 10 tahun kita bekerja di satu bidang yang sama, ya kan, jangan harap. Makanya kan saya bilang nih, saya suka bilang sama kanan saya itu, hidup ini memilih mau jadi karyawan yang baik atau jadi pengusaha yang baik. Hasilnya sama bos, pengen anak kita bahagia kan itu kan. Baik, salam jumpa di Fajar Inspiring. Kali ini kami hadirkan anak muda yang masih sangat muda tapi penuh dengan inspirasi. Ya. Beliau adalah owner PT Arta Mas Graha Andalan. Tidak ada hubungannya dengan andalan yang lain. Tidak ada. Ini betul-betul adalah andalan. Beliau namanya dari namanya saja Budi Harta Winata. Dari nama saja ini sudah sangat inspiratif, Pak Budi. Sudah berbudi, berharta lagi. Sejahtera ya. Iya, sejahtera lagi. Yang di Bali-Bali itu. Ya. Insya Allah akan sejahtera terus. Amin. Beliau ini sudah membangun dirinya sendiri dengan berangkat dari STM ini. Saya STM Palopo. STM Palopo. Iya, saya SD dari Palopo, SD Bajo. Iya, ke kampung lagi. Tapi tidak kuliah. SD Bajo, SMP Bajo. Saya ini nama aja keren. Orang dari kampung kalau saya ini. Terima kasih nih saya udah datang ke tempatnya, kantornya Fajar, luar biasa nih. Pak Basri mungkin nggak tahu kalau saya dulu dari SMP tuh bacanya Fajar, tapi saya boleh mungut di salah satu bis zaman dulu itu kan. Nah, ada merek zaman dulu itu bis itu. Saya suka kalau pahit ke situ tuh hanya untuk baca Fajar ya kan. Itu tahun 80-an ya berarti itu kan. Oke Pak Basri, teman-teman semua, perkenalkan saya Budi Harta Winata ya, nama saya nih. Kalau dibilang orang kayak orang ini ya, kayak orang Sunda malah ya kan. Tapi padahal saya ini kecilnya di Palopo. Nah, Palopo itu dari sini itu sekitar 7-8 jam ya Pak Basri ya. Saya kebetulan SD-nya di Palopo, SMP. Tapi saya sempat dulu memang sampai kelas 5 SD itu di Surabaya, di Banyuwangi. Karena bapak saya orang Palopo, cuman dia jadi tentara di Banyuwangi. Setelah itu kita pulang kampung pensiun dia. Saya kelas 6 SD itu pulang ke kampungnya di Palopo sana, ya kan. Nah mungkin karena nama saya dulu lahirnya besarnya sebagian di Jawa, makanya namanya itu ya Budi Harta Winata itu, ya kan. Tapi sebenarnya salah juga itu nama saya itu. Nama yang aslinya? Asli saya namanya itu Budi Hartowinoto. Cuman waktu di Palopo bikin akte kelahiran, kan bapak saya itu nggak bisa ngomong orang Sulawesi lah, dia kan nggak bisa ngomongnya A semua, jadi jadinya A semua. Tapi memang dulu ada masa memang pada saat itu orang tua selalu mau ada OO-nya. Iya, Pak Harto. Zaman dulu kan Pak Harto nih, Budi Harto. Jadi mungkin dia karena dia tentara ya, makanya anaknya namanya Harto kan. Katanya supaya cepat dapat. Iya, dapat namanya ada Hartonya. Iya. Gitu Pak Basri. Jadi saya ini orang dari kampung, saya kecilnya ya kan. Kalau orang Palopo tahu tuh, kita kecilnya tuh kalau mau nonton video aja kita mesti kumpulin batu di Sungai Bajo itu ya, anak Gunung Latimojong itu. Kita mesti ngumpulin batu biar kita tuh bisa makan enak. Jadi zaman saya kecil dulu di Palopo itu nggak ada TV. Kayaknya TVRI itu nggak ada. Jadi yang ada kita baca tuh Fajar, ya kan. Koran itu udah hebat tuh ya kan, sama RRI gitu zaman dulu tuh. Terus saya kalau diundang ke Makassar ini saya semangat karena saya ingat saya dulu zaman masih kecil, masih muda-muda saya kan itu. Terus saya kalau di Makassar ini pernah saya praktek di bengkel yang di Tamalan Re tuh, kan dah. Depannya itu ada bengkel katok, punyanya Pak Martin Palinggi namanya. Martin. Saya pernah ikut sama dia tuh PKL di situ. Yang orang Toraja itu. Saya kalau di sini tuh saya anak-anak undang saya tidak bisa menolak ya kan, karena kita ingat betul masa muda kita di Makassar ini kan gitu. Berarti memang dari awal sudah bersentuhan dengan besi-besi. Ya sudah iya. Karena kan kita STM-nya otomotif kan dah kan. Jadi katanya pernah jadi tukang
kelas keliling. Iya, jadi gini teman-teman ya, saya cerita sedikit bahwa awal saya merantau ke Jakarta itu kayaknya sebenarnya pengen jadi pelaut. Iya. Karena orang di Palopo itu yang diterima melamar itu pelaut Pak, zaman saya dulu ya, nggak tahu sekarang mungkin sudah bergeser lah, pengennya mencari PNS kayaknya kan gitu. Jadi kalau zaman waktu mudanya saya dulu yang diterima melamar itu adalah pelaut. Ya kan, makanya kenapa saya dulu ngambil jurusan otomotif, ya kan, karena memang mau jadi pelaut, ya kan? Karena saya lihat saudara-saudara saya kuliah di Makassar ini, ada kuliah ekonomi, ada kuliah hukum, toh dia belajar juga, ya kan? Makanya saya bilang, saya ngapain juga saya kuliah, udah saya langsung aja. Makanya padahal saya Pak Basri, saya dulu ya ini bukan menyombongkan diri ya, kita cerita ya. Saya itu SD Bajo itu saya ranking 1. Mana teman saya nih, SMP Bajo itu saya ranking 1. STM itu saya ranking. Saya mestinya dikirim tuh ke ITB atau di IKIP Malang. Cuman kan saya pikir dulu kita kan nggak tahu ya, namanya kita di kampung. Taunya pokoknya orang hebat itu ya cuman jadi pelaut. Karena kakak-kakak kita, sepupu kita, kakak kita ini, dia yang sekolahnya hukum, ekonomi, akhirnya dia belajar juga. Makanya kenapa saya langsung aja udah tembak Jakarta aja udah kita ini, ya kan. Nah, begitu tamat STM langsung. Tamat STM saya langsung, belum punya KTP. Jakarta baru urus KTP. Baru urus KTP tuh. Jadi saya pertama bikin KTP itu di Jakarta ya, kan kalau di sini belum bikin KTP. Nah, dan saya ke Jakarta. Udah ikut sama abang saya. Waktu itu abang saya bilang udah kan abang saya sudah duluan menjadi pelaut, ya kita nunggu dia kan. Dia bilang udah kamu bikin dulu KTP, habis bikin KTP bikin paspor, baru next ikut dia. Jadi butuh waktu 1 tahun itu untuk kita bikin KTP dan paspor zaman waktu itu. Akhirnya saya ditinggal di Jakarta, saya di kos-kosan tuh, saya nggak tahu kiri nggak tahu kanan karena, ya kan. Nah, pertama saya dulu Jakarta, saya pengen ke Monas tuh. Saya ada saudara saya namanya Baso dulu, Baso. Di mana itu Monas? Nah, di sana kita ke sana. Saya ke Monas itu. Naik saya pertama, saya sudah pernah naik ke atas Monas itu. Pertama saya naik Jakarta, saya naik itu kan ada liftnya di dalam itu. Kita sudah pernah naik kah? Nah, di dalamnya ada itu di atas. Saya naik. Ada saya fotonya masih saya ada di atas itu. Masih muda aku ada, nanti saya kirim fotonya tuh. Nah, ada fotonya tuh. Nah, di situ saya lihat kok banyak mobil-mobil Mercy, BMW, dari atas mobil-mobil mewah. Di situ saya terinspiring, saya bilang ini pasti ada kerjaan yang lebih bagus lagi nih dari pelaut nih. Jadi inspirasi dari Monas ya, dari Monas ya. Sambil melihat ke bawah. Soalnya saya lihat saudara saya yang pelaut ini waktu itu belum ada yang punya mobil. Ya kan, sementara di Jakarta ini kok mobil banyak. Apa kerjanya orang ini sehingga dia ada mobil? Apa yang Pak Budi pikir pada saat itu, ini orang punya mobil? Yang saya pikir adalah pasti ada pekerjaan selain pelaut. Iya. Padahal ini kan Anda mau dibawa untuk jadi pelaut. Iya, saya makanya itu sudah mulai mikir nih. Urus KTP, urus paspor untuk jadi pelaut. Makanya saya waktu mikir, berarti ini ada kerjaan ini yang bukan hanya pelaut nih yang bisa menghasilkan banyak uang nih. Bukan pelaut ini, bukan salah ini kita ini. Untuk memiliki mobil-mobil yang itu mewah bukan ini. Pelaut, karena orang pelaut di kampung saya itu jarang yang punya mobil, paling punya mobil PT-PT kan, bukan mobil pribadi gitu kan gitu. Sehingga saya dalam hati saya itu berarti ada nih kerjaan di luar ini. Udah saya tersimpan di pikiran saya muda dulu kan. Nah, saya karena ditinggal abang kakak saya udah ke Singapura dia belayar. Saya mencari-cari itu lowongan, ada salah satu koran di ibu kota itu yang banyak lowongannya itu saya baca. Akhirnya saya melamar. Nah, saya melamar, alhamdulillah saya diterima di perusahaan di Sunter itu, pabrik pelek. Dengan ijazah STM. Dengan ijazah STM, tapi itu masuknya juga susah. Dari 700 orang diterima waktu itu nggak sampai 100. Saya alhamdulillah orang Palopo ini iya kan. Akhirnya saya lulus tuh di perusahaan yang di Sunter itu. Dia grupnya Astra juga lah waktu itu kan. Nah, kerja. Nah, saya waktu itu baru 30-an kerja nih kan. Waktu saya kerja saya lihat itu ada kontraktor yang lagi renovasi pabrik itu. Di tempat kerja itu. Di tempat kerja. Kan kalau kita kadang pabrik kan kita pakai seragam, pakai wear pack gitu-gitu. Saya lihat dia ini pakai baju kotak-kotak, celana jeans,
pakai sepatu Neckerman dan waktu itu kan Neckerman kan maksudnya kan. Sementara pekerja ini Bekerja ini kan bajunya seragam semua. Kalau dia setiap hari bebas bajunya. di situ ada lagi inspirasi. Di situ saya ada inspirasi. Mau pindah kerja atau kerja? Waktu istirahat saya tanya dia. Saya bilang, "Mas, kamu karyawan sini bukan? Kok seragammu beda sama kita?" Iya. Dia bilang, "Saya bukan, Mas. Saya ini karyawan kontraktor." Iya. Jadi kalau bukan karyawan, bukan. Saya lagi bangun ini pabrik, mulai kita renovasi, ada perluasan. Saya bilang, "Saya bisa nggak kerja kayak kontraktor kayak kamu ini?" Dia bilang, "Kau jurusan apa STM-nya?" Saya bilang, otomotif. Dia bilang, "Kau sudah cocok, sudah kau kerja di pabrik velg ini." Jadi saya enggak bisa kata dia begitu. Nah, di sini teman-teman, ya kan gitu loh. Sebenarnya ya, saya bilang, kan doa itu ada yang kita doain benar gitu kan. Ada mungkin kita doa pernah berselor apa ya? Doa yang kayak gini, aduh, pengen nih kerja seperti dia. Doa yang tiba-tiba lahir dari inspirasi. Inspirasi kita itu kan, kan kita tuh suka pengen tuh. Iya. Contoh nih, saya karena ini mobil bagus banget ya, ini mobil Wrangler bagus banget nih. Saya beli tuh kan dah. Alhamdulillah, saya lihat Land Cruiser bagus banget ya gitu. Iya. Tiba-tiba berdoa bagaimana? Berdoa, iya gitu. Nah ini makanya sebenarnya kita ini, what do you think about, di pikiranmu itu sebenarnya itu insya Allah terjadi loh Kanda. Apa yang ada dalam pikiran itu terjadi. Sesungguhnya itu adalah doa. Sesungguhnya itu doa yang seliri. Apalagi kalau kita bantu dengan benar-benar kita minta sama Allah. Akhirnya saya benar-benar saya setiap sholat saya minta, ya Allah, saya tuh pengennya kerja di kontraktor. Nah, akhirnya 4 bulan saya kerja lah kurang lebih gitu. Saya mau berangkat kerja di halte Pelumpang itu yang kemarin kebakaran itu. Iya. Itu ada halte di depannya tuh. Ada ditempel selebaran ini. Ditulis dibuka sekolah, enggak, dibuka sekolah untuk drafter. Drafter itu tukang gambar. Tukang gambarnya. Jurusan otomotif, mesin, listrik, bangunan. Jadi yang waktu saya datang ke sekolah itu saya cuma tanya begini, "Mbak, saya kalau sekolah gambar ini saya kerjanya di proyek nggak?" Karena saya tadi pengen kerja di proyek. Inspirasi dari penampilan seorang. Iya, tadi orang kerja di proyek yang proyek. Begini, bajunya bebas gitu kan gitu loh. Iya kan? Dia bilang, "Iya Mas, kalau kamu bisa gambar ini pakai AutoCAD, kamu pasti bisa kerja di proyek," katanya. Udah saya sekolah dah katanya. Tahun berapa itu? 95-an. Berarti sudah harus melek teknologi komputer. Iya, sudah ada komputer. Dulu nggak kayak gini. Dulu masih DOS. Jadi dulu gambar kita masih pakai perintah semua. Gambar itu punya garis ya line ditulis. Kalau sekarang sudah enak. Dulu komputer itu kayaknya orang yang punya komputer kan jarang deh. Yang punya komputer itu ada sekolahan atau kursusan kan. Jarang orang pribadi punya komputer zaman dulu itu jarang. Ya kan. Akhirnya katanya kan sekolah itu 1 tahun baru bisa. Katanya saya bilang, "Berapa lama sekolahnya?" "Kok 1 tahun baru gue bisa?" Saya alhamdulillah 3 bulan saya bisa, karena tekad saya kuat kan, pengen tadi kerja di kontraktor tadi. Tapi memang sudah ada dengan komputer sudah. Belum, saya baru kali itu baru saya lihat komputer itu. Selama hidup saya walaupun nggak ada. Tidak perlu waktu 1 tahun. Tidak perlu, saya 3 bulan saya sudah bisa, karena saya kan tekad yang kuat, ya kan. Itu akan mengalahkan apa namanya Kanda, proses lama. Tekad yang kuat akan mengalahkan proses yang lama. Ini inspiring. Ya kan biasanya kan oke, gini. Gini Kanda. Kita mesti jalan dari sini ke bandara 2 jam. Jalan nih. Iya, jalan. Tapi kalau kita nekat, ya kan kita pengen banget sampai di tempat itu, kita pasti lari toh. Akhirnya yang tadinya mesti 2 jam bisa 1 jam. Nekat. Karena kita punya tekad kuat untuk kita sampai ke satu tujuan itu. Ya kan? Jadi gini, kalau kita pengen sesuatu banget, pengen nih kan, coba sekarang begini, teman-teman di sini, besok saya kasih hadiah motor, ambil di dealernya Honda misalnya gitu. Pasti kita bangun pagi itu. Jangan-jangan dari tadi malam nggak bisa tidur itu karena besok pagi-pagi ini ada yang mau ngasih motor, bener nggak? Tekad yang kuat. Saya bilang tekad yang kuat itu, ya kan, akan memperpendek, ya kan, jalan kesuksesan, ya kan, gitu loh, ya kan, gitu. Yang penting kita tekadnya kuat, kan dah. Yang harusnya 1 tahun bisa 3 bulan. Iya, 3 bulan, karena saya pengen banget bisa tuh. Jadi menggambarnya tadi tuh langsung. Kita naik sepeda dulu masih kecil saja, ya kan, karena pengen sekali naik sepeda kadang, ya kan. Mestinya belajarnya lama karena pengen tuh sampai dulu stangnya kita masuk ke dalam sepeda dulu, ya kan. Kan
mestinya kan kita secara logika nggak mungkin kita dulu bisa naik sepeda yang gede gitu loh. Iya. Kan lebih besar sepedanya daripada kitanya. Iya. Tapi karena nekat kita pengen bisa naik sepeda, sampai bisa kita ngolong masuk ke dalam itunya loh. Kita pernah kan dulu belajar sepeda yang sepeda gede itu kan, yang di dalam itu yang separuh kakinya masuk. Iya, kita masuk udah pakai. Iya, yang ada itunya kan sampai bisa begitu. Nah, artinya tadi saya bilang sebenarnya kalau tekad yang kuat itu ya, insya Allah itu akan memperpendek jalan kesuksesan itu, memperpendek jalan keberhasilan kan. Yang penting tekadnya kuat, ya kan. Nah makanya akhirnya saya 3 bulan sudah bisa saya AutoCAD ini. Saya dulu 95 itu sudah bisa menggambar pakai AutoCAD, dan mungkin waktu zaman saya itu jarang banget. Saya waktu itu diterima kerja setelah itu satu kantor itu yang bisa gambar pakai komputer cuma saya. Tantangan pertama pada saat menggambar itu apa? Saya AutoCAD-nya bisa, tapi secara tekniknya saya nggak bisa. Gini loh, saya bisa menggambar nih pakai komputer, tapi saya tidak tahu ini nanti ini bakal jadi apa. Saya nggak ngerti karena saya belum sekolah, saya nggak ada ilmu saya di konstruksi baja itu. Cuman saya mau, karena saya pengen tahu juga konstruksi baja ini, saya nanya ini bikinnya bagaimana, ini buat apa. Dulu saya karena saya belum mengerti ini apa, saya di sketch lah sama seniorku tuh, di sketch. Oh, kok bikinnya ini, kok bikinnya ini, kok bikinnya ini. Berarti mulai dari sini sudah bisa bekerja untuk. Sudah, akhirnya saya akhirnya waktu itu saya memilih udah jadi drafter tuh. Akhirnya kakak saya datang, gimana yuk mau belajar apa tidak, katanya. Ya, saya memutuskan untuk saya jadi tukang gambar konstruksi baja. Artinya kan saya umur tahun 95, saya udah jadi drafter konstruksi baja. 95. Sekarang berapa nih? 2003. Berarti Pak 28 tahun saya sudah membidangi ini konstruksi baja. Istiqomah saya. Dan di situ ditekuni terus. Saya tekunin terus sampai dari saya jadi tukang gambar, habis itu saya jadi quality control saya quality assurance, saya workshop manager, project manager, dan akhirnya 2007 saya bikin perusahaan sendiri. Saya dulu 2007 saya bikin bengkel las sendiri. Saya menyewa garasi mobilnya temanku, namanya Nandar. Sekarang dia ketua DPRD Bekasi. Dulu sama-sama temanku nyuci mobil itu. kan itu. Saya sewa garasi mobilnya, dari situ saya sudah mempekerjakan banyak orang. Pertama saya cuma bertiga, saya sama karyawan tukang las kedua saya, ya kan. Saya pertama dikasih orderan sama bos itu, saya masih ingat banget orangnya itu. Dan saya kalau ketemu sama dia itu selalu saya bilang, inilah orang ini yang pertama ngasih saya kerjaan bikin tralis rumahnya. Waktu itu berapa ya? 15 juta zaman itu kan. Ini kan. Saya bawa sendiri mobil, saya bantuin ngelas sendiri. Makanya dia bilang lah, kenapa jadi tukang las itu kan, kita ngikut ngelas waktu itu gitu kan gitu. Akhirnya sejarahnya waktu, tapi saya dulu makanya kan gini ya. Ini kunci orang sukses salah satunya adalah doanya hanya sama Allah aja. Jadi mintanya sama Allah, harus sering berdoa. Kita ini sekarang menjadi apapun itu karena memang doa kita seperti itu. Jadi kalau Anda mobilnya Innova atau Anda mobilnya Avanza, jangan-jangan emang doanya hanya pengen mobil Avanza, atau enggak berdoa tapi Allah kasih. Benar enggak? Saya dulu berdoa waktu saya dulu kerja, saya doanya gini, ya Allah, umur 35 tahun saya nggak mau kerja sama orang. Alhamdulillah. 35 tahun. Saya nggak mau kerja sama orang. Saya pengen usaha sendiri. Yang kapan saya bisa jalan-jalan, yang kapan saya bisa bawa anak saya ke kantor, itu dalam doa saya. Waktu saya masih kerja itu. Alhamdulillah, 32 tahun saya jadi pengusaha. 32 tahun, ya kan. Saya memutuskan berhenti bekerja, ya kan. Waktu itu juga saya harus meyakinkan mertua saya kalau saya ini berhenti bekerja kan, namanya mertua kan. Mertua saya sih nggak ngomong sama saya, enggak, dia ngomong sama ipar saya. Dia bilang, Budi itu orang Bugis katanya. Orang Bugis itu tidak mau kerja sama orang, pasti maunya usaha katanya. Tapi kan usaha itu nggak gampang katanya kan, nanti bangkrut bagaimana kata orang tua itu kan. Saya datang orang tua saya itu, mertua saya pegang tangannya, Pak. Saya bilang, Bapak doain saya, Bapak nggak usah khawatir. Yang penting ada doa Bapak di saya, doain saya ini menjadi pengusaha yang sukses. Doa orang tua. Iya. Saya minta doa sama dia, kan namanya yuk kerja. Saya dulu waktu itu saya jadi orang kepercayaannya perusahaan itu waktu itu, Pak. Jadi bos saya waktu itu saya yang ngatur semua kerjaan, ya kan? Bayangkan, dan saya berhenti bekerja. Pasti orang tua mana kan yang, aduh, ya kan, nggak sedih ini ya kan gitu ya kan.
Makanya mertua saya dulu ngomong sama ipar saya itu, bilang, aduh kenapa itu Budi itu kalau dapat orang Bugis katanya pasti dia itu tidak mau kerja sama orang, mau jadi pengusaha kata gitu kan. Nah, saya yakinkan dan alhamdulillah, ya kan. Saya dari workshop nyewa, habis itu 500 meter saya berdoa lagi, ya Allah. Dulu waktu saya ngontrak saya berdoa nih kan, ini doanya nih. Kasih tempat yang, ya Allah, kasihlah saya tempat biar saya nggak ngontrak. Saya dikasih itu 500 meter. Akhirnya saya berdoa lagi, ya Allah 500 meter nggak cukup, saya beli lagi 1000. Dan itu masih ada jejaknya tuh kan. Satu jalan tuh masih ada jejak saya dari 500 meter, dari 1000, ya kan, dari 1 hektar, dan sekarang workshop saya itu udah 9 hektar. Ya, jadi sebenarnya kita ini apa yang kita doain insya Allah itu terjadi. Cuman kan kita lupa berdoa. Menurut saya adalah rezeki yang bagus apa? Rezeki pada saat kita bisa berdoa kan dah. rezeki pada saat kita berdoa. Rezeki itu adalah di saat kita bisa berdoa. Tidak semua orang punya rezeki bisa berdoa loh. Dan biasanya orang berdoa itu ketika dia lagi susah. Iya. Benar nggak? Iya kan? Iya. Jarang orang berdoa kalau lagi senang, Pak, lupa. Tapi kalau dia lagi susah hidupnya, lagi banyak masalah, itulah dia timbulnya doa. Makanya doa itu jangan nunggu susah dulu, ya kan, itu kan. Tapi saya ini punya doa nih. Iya. Saya dari dulu gini kan, saya dari dulu itu berdoa tuh gini. Ya Allah, saya pengen mobil Wrangler. Alhamdulillah, saya bisa beli itu. Jangan pertama saya buka bengkel las itu, saya berdoa tuh. Saya sholat nih, saya berdoa, ya Allah, pengen mobil Wrangler. Itu saya dengar tuh, terlalu tinggi tuh rumah masih di BTN aja, mobilnya Wrangler katanya gitu. Tapi akhirnya benar itu. Ada orang telepon saya, Pak Budi, mau mobil Wrangler nggak pernah saya pakai, udah pakai aja. Saya bayarnya gimana bos? Oh kan mau bangun tuh pabrik di Cilegon, ntar bantuin konstruksi bajanya ya. Nah, nanti cicil nggak apa-apa, saya pakai itu. Jadi makanya dulu saya berdoa apa yang saya inginkan. Nah, saya punya doa ini saya terinspirasi setelah adanya COVID kan. Setelah COVID saya baru tahu doa ini. Ya kan? Nah, doanya begini nih. Ya kan? Nih ya. Ya Allah, saya doa nih semenjak COVID itu saya doa ini tahun ini 2022 awal saya tahu nih. Baru setahun yang lalu kan. Ya, bisa dibagi ini. Nah, jadi saya baru tahu doa ini 2002 awal saya. Saya doanya begini. Ya Allah, berikanlah Artamas ini proyek yang gampang dapatnya, gampang pekerjaannya, gampang penagihannya, gampang pembayarannya, banyak untungnya, berkah, bermanfaat buat banyak orang. Berarti ini banyak orang. Komplitin doa saya ini. Kalau dulu kan, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat proyek ini. Tapi kita tidak ngomong kita supaya banyak untungnya, supaya gampang bayarnya kan gitu lah. Nah, alhamdulillah tuh saya dapat setelah saya doa itu, alhamdulillah kan saya dapat beberapa proyek yang kayak gitu. Yang dengar-dengar juga ada doanya. Jadi kalau banyak untungnya banyak juga membaginya. Nah, iya itu. Nah, saya minum kan ya? Iya, silakan. Nah, itu saya baru tahu itu, dan itu saya bawa ke doa itu menjadi doa wajib di perusahaan itu. Jadi anak-anak kalau habis sholat kau baca doa ini. Ya, ini soal sholat saya dengar juga itu mengutamakan, ada tagline Pak Budi, utamakan salat dan keselamatan. Ya, alhamdulillah itu. Jadi dulu sekitar itu ya awal-awal saya buat perusahaan ini Artamas ini, ya kan. Sebenarnya itu mengingatkan buat saya, ya kan gitu kan. Artinya gini loh. Kalau saya tulis utamakan sholat dan keselamatan kerja di setiap pojok perusahaan saya. Ditulis di mana-mana. Iya, saya tulis. Di kren saya tulis, di mobil saya tulis semua. Nih, Kanda Basri nulis nih, kau lewat situ. Iya. Pasti kita midulanya lewat. Sebenarnya itu pengingat buat saya. Sama lah, kita juga sholatnya bolong-bolong. Tapi alhamdulillah setelah saya sendiri bikin itu, saya jadi ikut. Pertama saya takut dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kedua kita juga nggak enak kalau kita nggak sholat juga ya kan, gitu. Sebenarnya itu pengingat buat kita, dan alhamdulillah itu sudah banyak ditulis sama perusahaan-perusahaan, ya kan,
banyak yang sudah nempelin tagline itu, utamakan sholat dan keselamatan kerja, karena dulu pernah viral di salah satu stasiun TV kan gitu. Nah cuman tadi saya bilang itu sebenarnya pengingat buat saya, biar saya ini rajin sholat juga, ya kan. Nah, yang saya bayangkan begini, tiba-tiba owner memanggil saya, ini ada segera mau diselesaikan, tiba-tiba azan, terpaksa saya pergi sholat dulu baru. Sholat dulu. Ini ya, ini saya pernah suatu hari teman saya yang non muslim ya, dia nanya saya, Pak Budi, lu nggak rugi nih kalau pas asar begini berhenti semua sholat? Iya. Nah saya tanya dia lagi, you pernah nggak bisa meeting full tim setelah sholat asar? Pasti ada nunggu yang sini satu lagi sholat. Kadang bisa full tim tuh jam 5 Pak. Oh, bener juga katanya kan. Dan you nanti mestinya jadi ada yang mati mesin, ada yang hidup, ada yang sholat. Mendingan asar udah kita suruh berhenti semua. Jadi nanti mesin itu jadi runningnya bareng. Kan lebih efisien toh. Secara efisien, kata siapa rugi kita. Teman saya benar juga katanya kan. Kita kalau meeting, mestinya kita meeting dari jam 2 nih. Menjelang asar itu kan anak-anak gelisah tuh, ada yang pengen mau sholat, ada enggak, ada. Jadi dia nggak fokus tuh. Mendingan kita bubarin aja udah. Sholat dulu dah gitu. Sholat dulu. Ya kan? Ini butuh waktu ya 15 menit lah. Habis itu kita fokus lagi meeting. Ini kan. Jadi kata siapa sholat itu mengganggu Pak? Justru kalau kita semua nggak tepat malah terganggu produktivitas, benar nggak? Coba kalau semua pabrik kita udahlah sholat aja dulu semua gitu. Daripada ada yang sholat, ada yang masih kerja, ada main komputer, ini nyala. Kalau saya mending udah stop, kita sholat semua. Betul nggak? Ternyata Pak Bud ini biar bekerja di besi-besi, dari awal besi, tapi di dalam selembut sutra. Makanya saya bilang nih teman-teman semuanya bahwa saya kadang suka sedih nih ya, terutama di kampung saya Pak. Ya, di kampung saya ya kan, teman-teman yang orang itu sekolah nggak ada tujuan hidup. Nah ini kita kembali ke kan? Sekarang orang sekolah, taruhlah otomotif, kemudian naik lagi kuliah, ya naik lagi terus dan tiba-tiba kembali ke jalur yang jauh dari otomotif. Tiba-tiba jadi caleg misalnya, gimana nih? Makanya saya bilang begini, nih anak-anak muda nih ya. Iya. Anak-anak muda ini kasih tahu ya. Kamu itu umur 25, ya 25 loh. Iya. Jadi kalian itu umur 25 sudah harus menentukan kalian itu sebenarnya mau jadi apa. Iya. Lewat 25 Pak, bahaya itu Pak. Nggak ada tujuan nih. Contoh, teman-teman di sini mau jadi wartawan, udah istiqomah jadi wartawan. Iya. Karena saya udah hitung-hitung nih ya, butuh waktu 10 tahun untuk kita baru menapak. Iya. Ini kan. Jadi kita contoh nih, kita nggak usah dah. Orang jualan bakso dianggap enak itu kalau udah 10 tahun toh. Kita makan di Coto Nusantara itu kan karena kita sudah lama makan di situ. Iya. Ya kan, coba, ya kan? Kadang di Jogja kita ada gudeg gitu kan, saya diajak teman saya, kita makan gudeg di sana, enak nih. Yalah dia enak karena dia udah 10 tahun yang lalu dia udah makan di situ. Kita makan, biasa-biasa aja nih. Artinya sama juga kita kerjaan nih kan. Kalian butuh 10 tahun untuk kalian baru menapakkan kaki. Pondasinya itu 10 tahun menurut saya. Jadi kalau kalian menjadi hebat itu kalau udah lewat 10 tahun. Saya main konstruksi baja, sekarang kan saya itu menjadi Ketua Umum Indonesia Society Steel Construction, asosiasi steel construction di Indonesia ini yang dibentuk sama PUPR, dan itu ada naungannya dari JSS juga, Japan Society Steel Construction itu saya ketua umumnya sampai saat ini. Di bawah saya itu orang-orang hebat semua itu. Tapi saya tidak minder karena saya punya pengalaman 28 tahun di bidang konstruksi baja ini. Jadi saya memang istiqomah mulai dari awal sampai. Jadi gini kan, saya kerja dari tahun 95. Oke, 2007 saya bikin usaha sendiri. Berarti 12 tahun saya bekerja. Ya. Habis itu
Saya bikin usaha terus dengan usaha yang sama. Bukan saya dulu kerja di, misalnya saya mungkin kerja di luar negeri sampai sini saya bikin restoran, kan bukan. Kecuali di luar negeri juga bikin restoran mungkin ya. Iya. Jadi saya inland, hidupnya itu terus aja. Ya kan, 10 tahun itu saya udah bisa bikin usaha tuh. Nah orang itu kan kalau di atas 15 tahun itu sudah mulai hebat tuh. Sudah kuat dia. Karena jadi wartawan di sini sudah berapa tahun? 20 tahun lebih. Oh, sudah kuat begitu. Pasti sudah kuat begitu. Sudah orang ngomong apa kita bisa nimpalin lah, ya kan? Karena kita sudah 20 kan. Nah, tadi kalau umur 23 tahun tadi. 25 maksimal. Jadi gini. Kita lulus SMA umur 19. Oke? Ya. Yuk kuliah nih 4 tahun nih. 23 toh? 23. Masih ada 2 tahun nih kan. 25 kamu tuh harus memilih mau kerjanya di mana. Mau jadi PNS yang baik, mau kerja di pabrik jadilah karyawan yang baik, mau jadi pengusaha start ya udah start aja gitu loh. Butuh 10 tahun ke 10 depan. tahun. Nah, makanya teman-teman nih kadang nih baru bikin kopi 1 tahun tutup karena dia 2 tahun belum apa-apa, Bos. Coba dia istiqomah 10 tahun dia. Kalau saya selesai taruhlah 2 tahun masa belajar sedikit. Ya. Pasca selesai kuliah. Tiba-tiba saya mau nyalek gimana? Hah? Ya dia butuh 10 tahun lagi, dia kan dua periode baru Kita minum dia. dulu. Cuma kan butuh 2 periode, Bos. Ya kan? Gitu loh. Ya. Tapi ini loh, sebodoh-bodohnya kita sebenarnya. Ya, Kan orang kan tidak semua pintar kan. Itu kalau dia istiqomah 10 tahun Pak, dengan ketekunannya Pak, dia jago. Kayak anak-anak editing coba kita lihat nih, yang sudah 10 tahun itu udah jago tuh. Ini di tim kami sudah 20 tahunan. Sudah ya udah jago dia, udah jago. Anak-anaknya udah jago, tapi kalau dia belum 10 tahun jangan menganggap diri kita jago kalau menurut saya. Kalau udah 10 tahun tuh udah bebas, sudah. Pondasinya kita udah pegang. Nah, ini ya. Bisa jadi teori ini untuk pendidikan. Nih. Pendidikan kita sekarang bisa dimasukkan dalam sebuah kurikulum. Betul. Bahwa sebuah desain kurikulum itu ada prediksi 10 tahun ke depan sudah jadi apa. Makanya pada waktu dia lulus SMA dan dia mengambil kuliah, ya kan? Iya. Ya kan? Jurusannya apa dia? Ekonomi. Ya dia kalau kerja jadi keuangan dong. Iya. Ya kan? Jadi dia teknik sipil nih. Ya dia harus kerja di proyek. Yang parah nih dia teknik sipil, ya kan? Iya. Itu ijazah nggak dia pakai Pak. Mending aja langsung SMA-nya tadi dia kerja di mana dah? Benar nggak? Iya. Bapak sekolah apa? Bapak sekolah akabri juga apa itu kan 10 tahun deh baru dia bisa. Tahun baru. Ya udah lumayan lah, karena sebelum 10 tahun kan Desain 10 tahun. harus kita, ya kan? Makanya teman-teman ini, makanya kalau kalian belum merasakan 10 tahun kita bekerja di satu bidang yang sama, ya kan, jangan harap. Makanya kan saya bilang nih, saya suka bilang sama kanan saya itu, hidup ini memilih mau jadi karyawan yang baik atau jadi pengusaha yang baik. Hasilnya sama, Bos. Pengen anak kita bahagia kan itu kan. Iya. Kita ini jadi apapun pasti pengen duitnya banyak, pengen supaya anak kita jadi bahagia kan. Intinya kan tujuannya begitulah ya kan itu kan. Makanya kalau kerja, Mak. Kalau yuk sekarang 10 tahun nih kerja misalnya di Fajar nih. Ya kan? 10 tahun di Fajar. Baru 2 tahun bosan kerja di tambang nikel. Tambang nikel bosan, pindah ke tambang batu bara. Batu bara bosan, nyalek, ya kan? Ya kan? Jadi berapa tahun yang dia buang itu kan, gitu loh. Iya. Jadi nyalek itu mestinya persiapan 10 tahun. 10 tahun iya. Iya, jadi sekarang ini waktu kita ini karena Pak Budi ini sesungguhnya ada waktunya kita culik ini Pak Budi. Dan kita terakhir ini. Pak Budi ini kan sekarang sudah sukses. Maaf Pak Budi, saya mengatakan ini Raja Baja ini. Raja Baja. Karena dari awal ternyata memang sudah istiqamah di situ. Bersentuhan dengan besi-besi. Kemudian diberi anugerah untuk bisa memanfaatkan otak ini untuk menggambar untuk menggambar juga menggambar baja. Kemudian menjadi owner di sebuah perusahaan baja. Nah, sekarang sudah sukses. Saya baca di sebuah media katanya ya, ketika kita mau yang banyak, kita mesti memang berdoa yang banyak dan memberi yang banyak. Nah sekarang terakhir, Pak Budi ini mau kemana sih?
memberikan sesuatu kepada bangsa ini setelah merasakan kenikmatan di dunia baja. Iya. Ya kalau saya gini ya, saya tetap punya prinsip itu ya, jadilah manusia yang banyak manfaatnya buat orang banyak. Iya. Ya itu loh. Saya kalau saya di konstruksi baja ini, saya minimal saya mengajarkan orang dari nggak bisa ngelas jadi ngelas, bisa ngelas. Ya? Iya. Dari nggak ngerti konstruksi baja dia jadi konstruksi baja. Saya sudah banyak ambil anak STM, saya didik jadi drafter. Habis itu saya kuliahin di teknik, ada yang teknik arsitek atau teknik sipil. Dan dia sekarang ya alhamdulillah sudah bisa menikah, sudah punya anak gitu. Masya Allah. Makanya kadang kita suka gini kan dah. Saya di pabrik itu suka masukin orang-orang yang tanpa pengalaman. Kadang orang-orang pabrik saya bilang, Pak Haji, ini kita nggak punya pengalaman, ntar kita udah didik capek dia keluar katanya. Saya bilang itulah pahala ente, gue bilang. Dari nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa, kamu akan dicatat pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa itu adalah pahala kamu, makanya teman-teman, ya kan? Kan gini ya, nih 3 yang kita bawa mati ini mesti ingat lagi nih kan, ini kan pelajaran SMP kita nih. 3 ya kan amalan yang selalu kita bawa mati, ya kan? 1 ya kan, doa anak yang soleh. Doa anak yang saleh. Anak kita masih kecil ya kan. Kedua, harta yang dibelanjakan ke jalan Allah, sedekah gitu kan. Ketika ilmu yang bermanfaat dibagi. Nah, kita yang mana yang udah pernah kita lakukan di dunia ini kan gitu kan. Sudah kan kita mendoakan orang tua kah? Ya kan. Tadi sedekahnya udah berapa? Belum banyak kan gitu kan. Yang ketiga, ilmu aja kita tidak mau berbagi, Pak. Ya kan gitu loh. Kalau saya kadang orang bilang, wah Pak Budi nanti pintar dia keluar, enggak apa-apa, bagus. Saya sudah banyak menelurkan lah. Malah dari saya itu banyak yang bikin perusahaan sendiri, saya enggak apa-apa, ya kan. Gitu kan. Cuman saya kasih tahu pelajaran saya bahwa teman-teman yang mau bikin usaha, jangan pernah menyakiti usaha yang lama. Itu gak bakalan sukses. Kalau sudah pernah berusaha gini di tempat yang teman-teman yang mau jadi pengusaha, jangan pernah menyakiti perusahaan yang lama. Saya kira inspirasi yang sangat bagus. Saya Pak, waktu saya keluar, bos saya nanya nih, Put, kamu mau keluar? Iya Pak. Terus siapa yang gantiin kamu nanti? Oke Pak, saya cari orangnya. Orang itu hampir sama dengan saya kredibilitasnya. Siapa Bud? Ipar saya. Saya bawalah kakak istri saya untuk kerja di perusahaan saya yang lama itu. Dan sampai sekarang Pak. Dan saya tidak pernah ambil dia. Ini padahal dia kepala WhatsApp yang bagus ini. Ipar saya ini. Saya tidak pernah ambil Pak. Saya malah milih orang lain juga. Karena saya tidak mau menyakiti bos saya itu. Karena saya pernah di situ, saya pernah belajar. Di situ saya pernah dapat gaji. Di situ bos saya pernah menemukan pengalaman buat saya. Makanya teman-teman jangan jahat ini. Makanya kenapa ada orang bisnis nggak jadi tuh. Karena berangkatnya niatmu adalah pengen menyaingi atau pengen menyakiti perusahaan yang lama. Ngomongnya harus baik-baik bos, ya kan? Saya waktu keluar itu baik-baik ngomongnya. Saya juga tatap sedihnya bos saya. Jangan kamu keluar, kamu hilang, ya kan? Atau biasanya nggak jadi Pak. Sama saja dengan ini. Ketika kita sudah pacaran dengan orang, tiba-tiba sakit tuh, kita tinggalkan dia. Nggak boleh itu. Jadi jangan sakiti. Jadi kalau mau jadi pengusaha sukses itu pada saat keluar tuh harus baik-baik. Jangan juga kita mentang-mentang kita mau jadi pengusaha main tinggal, belum tentu juga Pak. Dan saya sampai sekarang sama bos saya yang lama itu saya masih hubungan baik, sering komunikasi tentang kita bahas tentang masalah konstruksi baja ini. Ya, saya kira ini terlalu banyak ini yang bisa diberikan kepada Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah ya kan, Pak Budi ini menjanji kita untuk datang kembali karena waktunya akan ke Umi ya. Ya, saya ke Umi ya. Saya kira untuk waktu ini Pak Budi terima kasih banyak sudah kami culik ke Fajar. Ini sebetulnya rumahnya Pak Budi. Tapi waktunya memang betul-betul hari ini mepet dan insya Allah kita akan melanjutkan untuk kesempatan yang berbeda. Pemirsa Fajar Official, inspiring kita hari ini. Sangat banyak yang bisa kita petik dari seorang yang bergelut dengan dunia baja, tetapi hatinya
selembut sutra. Banyak sekali inspiring ya. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita petik dari sini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak Budi. terima kasih Pak. Ya, sehat selalu. Sehat ya. Waalaikumsalam.